Halo sahabat muda Purworejo, hari ini saya Alvan Alfian sedang berada di Kecamatan Pitoro, Kabupaten Purworejo, dan sekarang seperti biasa pada segmen milenial kita, saya tidak sendiri. Saya sekarang sedang bersama dengan Mas Lutfi, salah satu pemuda inspiratif dari Pitoro. Ia memiliki beberapa bisnis dan media lokal yang dikelolanya dan video shooting. Ada banyak kegiatan yang dia lakukan. Seperti biasa, saya akan mengajak beliau untuk ngobrol banyak tentang apa sih sebenarnya yang dia lakukan. Dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya. Langsung saja, kita langsung menuju ke yang bersangkutan. Halo Mas, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Tanya-tanya, Ya. ada beberapa yang mungkin penasaran dengan sosok Mas Lutfi itu. Sebenarnya dia ini sebagai seorang founder Pitoro News atau sebagai spesialis printer. Sebenarnya bagaimana? Tolong diceritakan untuk teman-teman seperti apa. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya kan emang founder dari Pitoro News. Untuk yang spesialis printernya itu lebih awal deh, dari founder dari Pitoro News gitu. Gitu. Awal mulanya dari emang spesialis printer, servis printer. Gitu ya. Nah, saya tadi dengar-dengar Mas Lutfi ini juga masuk di bidang video syuting juga ya? Ya sebenarnya bukan ya wedding lah. Ya cuma wedding foto aja. Tapi udah ada yang timnya sendiri. Mungkin ini nanti para milenial kita ini bisa menangkap kesimpulan bahwa kok bisa ya seorang Mas Lutfi itu memegang dua bidang yang sekaligus berbeda, antara Pitoro News, terus kemudian ada video syuting, juga ada tiga ya. Nah, itu bagaimana cara memanage waktunya agar ketiganya itu bisa berjalan lancar kayak gitu? Biasanya itu kan kalau untuk Pitoro News sendiri itu kan udah ada grupnya sendiri. Untuk informasi-informasi di wilayah kecamatan Pitoro udah ada grupnya sendiri, grup WA juga ada. Nanti kan kegiatan-kegiatan yang ada nanti diinformasikan, ya nanti kita bisa terjun, ada tim yang terjun, nanti apapun saya apapun tim yang lain bisa terjun ke media. Nah untuk biasanya video shooting foto lah, wedding foto itu biasanya sesuai jadwal job. Ya. Nah untuk keseharian sih emang servis printer ya. Servis printer itu ya. Keseharian setiap hari servis printer. Sejak kapan Mas servis printer itu dikelola sama Mas Lutfi itu sejak kapan? Sebenarnya udah hampir 8 tahunan, 8 tahun sekitar 2013 lah, 13. Awal mula dulu ikut sama orang. Waktu masih sekolah kelas 2 SMK. Oh berarti Mas Lutfi ini awal mula kemudian berinisiatif atau berpikiran untuk membuka servis printer karena sudah ada pengalaman terlebih dahulu kan? Ya punya pengalaman bahwa di bidang servis printer itu. Apa yang membuat Mas Lutfi ini terus kemudian memberanikan diri membuka servis printer, sedangkan mungkin dulu kan posisi ya tidak sebagus ini kan, dulu kan masih pertama itu. Dulu kondisinya seperti apa Mas dulu? Nah, dulu saya kan itu kan sudah 4 tahunan. Saya resign karena mau menambah ilmu. Dulu pelatihan di PLK juga. Oh pernah ada pelatihan juga? Ikut pelatihan di PLK selama 2 kali ya. Nanti selanjutnya saya juga memberanikan diri untuk buka sendiri gitu ya? Sekitar 2 tahunan terakhir. Sebagai seorang pemuda istilahnya masih lajang, kemudian punya banyak waktu, apalagi di tengah arus komunikasi yang sangat cepat, ada budaya gadget, ada kemudian teknologi informasi yang begitu cepat, internet dan lain sebagainya gitu. Nggak sayang Mas, maksudnya nggak main-main dulu gitu, atau kenapa dimulai bisnis gitu, alasannya apa? Nah karena itu saya punya niat mau bisa punya karya sendiri. Jadi saya pengen menciptakan suatu karya yang berbeda. Saya sebenarnya inisiatif dari Pitoro itu sendiri karena saya melihat informasi-informasi yang
diperoleh dari perantauan. Kadang mau apa sih yang ada di lokasi rumah Pitoro kah, kampung Pitoro gitu ya, rata-rata perantauan yang ingin tahu kabar-kabar yang dari Pitoro. Berarti berusaha ingin membantu orang-orang Ya, asli menginformasikan, terus kemudian Mas Lutfi ini berusaha membuat sebuah media sebagai media lokal, media lokal, biar nanti yang ada di jauh sana tahu kabar yang ada di sini kan, seperti itu. Karena memang Pitoro News itu sudah sangat terkenal sekali. Nah, belum lah Mas. Saya sendiri dulu sempat penasaran, sebenarnya Mas Lutfi itu seperti apa sih? Ini alhamdulillah sekali saya bisa berkesempatan ngobrol langsung dengan Mas Lutfi. Penasaran juga dulu seperti apa, kok bisa berpikiran berbisnis di bidang komputer, bidang printer, terus juga punya inisiatif membantu orang-orang membuat media lokal seperti Nah, itu. untuk Gitu. Pitoronya sendiri itu sekitar ada 7 orang tim. Ada 7 orang tim dan itu punya job desk masing-masing Iya, ya. job desk masing-masing. Ada yang bagian Dubbing ada. gitu. Kita kan juga main ke YouTube juga ada. Oh, YouTube juga Instagram, terus dari Facebook ada. Tapi rata-rata paling banyak itu Facebook. Oh, Facebook paling banyak ya. Like-nya hampir 10.000. Kenapa memilih Facebook? Karena jadi orang umum lah rata-rata kan untuk umur yang 30 ke atas tuh rata-rata main Facebook. Nah, kalau untuk Instagram tuh rata-rata ya milenial lah yang kayak masih mahasiswa itu. Tapi alhamdulillah udah banyak sih yang like-nya. Juga yang like gitu ya. Kalau dari keluarga, Ya. bagaimana dukungan keluarga, terus tanggapan Mas Lutfi itu sendiri gimana? Nah, untuk keluarga alhamdulillah sangat mendukung apa yang pernah saya alami ya. Walaupun saya dengan mempunyai kekurangan dan tidak pernah saya mau jalan kemana tidak pernah melarang. Ya, Selagi itu jalan itu positif. tapi luar biasa ya keluarganya Mas Lutfi. Ya alhamdulillah mendukung lah. Selain untuk servisan terus kayak teman-teman Pitoronya itu sangat mendukung. Karena impact-nya sangat luar biasa. Iya. Jadi saya pikir mungkin lingkungan yang ada di sekitar kan juga merasakan. Betul apa tidak? Kalau pandangan masyarakat sendiri terhadap bisnis atau kegiatan yang dilakukan oleh Mas Lutfi itu bagaimana? Pandangan Atau ada pernah yang kemudian mohon maaf ada yang sedikit meremehkan atau bagaimana? ya awal mula emang berdirinya itu juga pernah ada ya ombang-ambing lah gitu. Iya, iya. Ada yang suka ada yang enggak, tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting informasi yang saya berikan sama teman-teman bisa bermanfaat untuk orang lain dan selalu memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Nah, gini Mas, maksud saya biasanya kan kalau pemuda yang ingin merubah dirinya itu kan butuh perjuangan. Iya. Maksudnya tidak hanya sekedar duduk dan diam saja, tapi melakukan sesuatu. Dan yang kebanyakan mereka berpikir adalah ini tidak menghasilkan uang. Contoh membuat media. Itu bagaimana Mas Lutfi itu bisa bertahan dan survive? Ya awalnya diremehkan, informasi yang kita share itu ada manfaatnya nih untuk lingkungan masyarakat. Secara perlahan, terus kemudian Mas Lutfi udah tahu. Ya benar-benar. Udah tahu. Kalau ini kan Mas Lutfi bergerak di 3 bidang nih. Ya, 3 bidang. Ada video syuting, pemotretan, terus kemudian ada service printer, spesialis service printer, komputer dan lain-lain. Dan yang satu lagi adalah Pitoro News. Ya. Ada nggak maksudnya lebih membedakan atau lebih berat mana yang kemudian diurus untuk saat ini, atau pernah ada hambatan apa? Ya pernah kadang liputan jadwal teman-teman nggak bisa, aku yang mangkal, aku yang berangkatin. Kadang membagi waktunya itu yang harus lebih diutamakan. Tapi kalau untuk Pitoro News kita alhamdulillah belum pernah keteter. Karena memiliki 7 Tujuan. anggota tim gitu Ya. ya yang sudah memiliki tugasnya masing-masing. Nah, ini apa namanya? Sebenarnya masih ada nggak sih capaian Mas Lutfi ke depan itu yang
masih tidak ada di dalam benak Mas Lutfi dan tim mungkin ya, kira-kira oh ini usaha saya kayaknya masih perlu dikembangkan lagi atau bagaimana kira-kira? Sementara ya saya ingin mengembangkan. Terus untuk media pun kita selalu memberikan ya perbedaan lah. Kita ngambil lokal, kita kan media lokal lah. Iya. Ya media lokal kita mengutamakan kayak UMKM yang ada di Kecamatan Pitur ataupun yang kegiatan yang pemerintahan lah yang kita ada yang memberikan info, kita insya Allah kita datang. Gimana cara mengajak teman-teman itu loh? Gimana cara mengajak teman-teman untuk kemudian membuat sebuah media lokal ini kan butuh bekerja sama gitu loh. Awalnya bagaimana? Awalnya dulu ada yang mau minta, Mas kamu gabung ya, monggo, wong kita kan selalu terbuka, wong gitu. Fitur itu nggak pernah membeda-bedakan, mau gabung ya monggo, memberikan informasi. Kadang masyarakat malah kadang memberikan informasi yang lebih banyak dari masyarakat yang membantu sumber-sumber beritanya dari masyarakat. Malah justru berita itu yang datang sendiri ke Mas Lutfi atau awal mula kita nyari nyari kita kegiatan-kegiatan kayak desa UMKM apa produk-produk lokal kita nyari. Ya paling kabar di sana ada, paling kita kunjungi, sharing-sharing lah, ngobrol gitu ya. Sebenarnya segmen milenial kita ini berusaha untuk mencari portofolio para pemuda potensial yang ada di Purworejo yang nanti bisa dijadikan patokan mereka-mereka yang kadang-kadang terlelap dengan gadget, game dan lain sebagainya, bahwa ini loh ada pemuda di daerah pelosok tapi bisa maju, bisa mengembangkan daerahnya, lebih-lebih bisa meningkatkan perekonomian daerah. Kami memilih Mas Lutfi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak walaupun dengan keterbatasan kita nggak pilih untuk bukan halangan lah, untuk bukan halangan. Disabilitas bukan untuk halangan untuk berkarya. Kondisi disabilitas bukan merupakan halangan untuk selalu berkarya. Iya. Saya pikir ini merupakan salah satu suri toladan teman-teman yang lain bahwa kekurangan apapun di dalam diri kita itu bukan halangan untuk terus berkarya. Seperti itu. Kita masih muda, kita banyak bisa berkarya untuk masalah umumnya. Nah, teman-teman semuanya, kita baru saja mendengar statement yang cukup menarik yang saya pikir bisa dijadikan motivasi tersendiri buat para milenial muda yang ada di Purworejo, bahwa beliau mengatakan satu kata yang saya kutip, bahwa disabilitas atau kekurangan dalam diri tidak ada batasannya untuk selalu berkarya. Intinya, dalam keadaan apapun tidak bisa mencegah kita untuk selalu berkarya, membangun daerah untuk bisa maju seperti itu. Benar kan? Iya. Nah, ini Mas, menurut pandangan Mas Lutfi itu sendiri, milenial kita sekarang ini itu seperti apa? Milenial kita itu adalah suatu karya yang keluar dari diri sendiri. Milenial kita itu menurut Mas Potensi yang keluar dari diri sendiri. Oke, luar biasa. Saya pikir ada yang perlu diklarifikasi dari jawaban tadi. Udah ya, biar nanti teman-teman sendiri yang menyimpulkan apa sesungguhnya makna di balik percakapan kita ini, bisa diambil sisi positif untuk menjadi penyemangat atau sesuatu yang bisa menggugah semangat kita lebih berkarya walaupun dalam kondisi apapun. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ngobrol sama Mas Lutfi. Milenial kita maju untuk Purworejo.